saya lebih bingung lagi nih sama Ahmad Sahroni ini. Ya. Dia nge-tweet lagi akan membawa ke ranah hukum, makanya saya langsung respon. Ya, sampai dengan saat ini pun kami masih melakukan penyelidikan, Mbak, terkait hal-hal dan pemberitaan tersebut, Mbak. Langkah selanjutnya kita akan menunggu baik dari Bapak Sahroni maupun keluarga untuk membuat laporan polisi. Di tengah kian panasnya aksi demonstrasi, nama Wakil Rakyat Ahmad Sahroni muncul sebagai pihak yang disorot tajam. Imbas reaksi kerasnya terhadap kritikan masyarakat, pria kelahiran 1977 itu harus membayar konsekuensi cukup mahal. 3 rumah miliknya yang berdiri megah, lengkap dengan perabot dan harta melimpah di dalamnya, kini porak-poranda pasca menjadi sasaran ledakan amarah masyarakat. Hingga sampai saat ini, Ahmad Sahroni memang belum memberikan tanggapan secara resmi. Akan tetapi, di media sosial telah muncul sebuah akun yang diduga kuat merupakan milik pria dengan julukan Sultan Tanjung Priok itu. Dan tak kalah mencuri perhatian, berbagai luapan amarah terkait aksi penjarahan terus keluar dari akun tersebut. Bahkan, tetangga sekitar kediamannya pun ikut menjadi sasaran. Punya tetangga, katanya keluarga gak ada rasa saling jaganya. Mereka lupa siapa yang selama ini bantu mereka. Anak sekolah, cicilan motor, keluarga sakit. Entah apakah akun tersebut benar milik Ahmad Sahroni atau tidak. Namun yang pasti, kehadirannya sudah menghasilkan dampak. Mengingat harta benda milik Ahmad Sahroni sebagian sudah dikembalikan. Ada duit kita udah saksiin kemarin. Iya, ini ada Pak Amir ya, 5 juta ya Pak ya. Biar saya juga. Tahunya fitnah lagi saya kan. Itu dia, makanya saya takutnya itu. Taruh nih terimanya duitnya berbeda dari ini dari yang lain lagi. Di sini 10 timbul ke sono 8 nanti takutnya kan repot kita. Makanya itu yang wanti-wanti doang gitu. Jadi berarti ada duitnya 5 juta ya, Bang? Iya. Ada di tas kecil ada juga recehan. Ada emang recehan ada juga gitu ya. Ada juga. Siapa? Daerah Kan jadi daerah saksinya Pak Danang dia kan. Iya, ini ya. Untuk saat ini, penanganan dari Polres Metro Jakarta Utara terkait penjarahan yang terjadi di rumah Bapak Ahmad Sahroni, kami Polres Metro Jakarta Utara Satreskrim sedang melakukan olah TKP. Jadi Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 17.00 WIB. Dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bergabung dengan unit Jatan Ras Polda Metro Jaya, Pak. Ya, sampai dengan saat ini pun kami masih melakukan penyelidikan, Mbak, terkait hal-hal dan pemberitaan tersebut, Mbak. Mudah-mudahan ke depan wilayah Polres Metro Jakarta Utara aman kondusif ya, Mbak ya. Kita bersama dengan warga sekitar wilayah Jakarta Utara, bersama dengan tokoh agama, bersama dengan tokoh masyarakat dan Forkompimko, kita selalu menjaga wilayah Jakarta Utara agar aman dan kondusif. Sayangnya, dari sebagian barang yang sudah dikembalikan, Ahmad Sahroni diduga masih kehilangan barang cukup penting, yakni sebuah tas warna hitam, lantaran di dalamnya terdapat barang penting. Tasnya ambil aja, kembaliin SD-nya sama saya, isinya data penting semua, sangat-sangat penting. DM ya, ada imbalan.
Sontak saja, unggahan itu memancing reaksi publik. Sampai-sampai, unggahan komentar masyarakat berbau cibiran ramai menjamur di jagat maya. Tasnya ambil, USB-nya kembalikan, USB atau flash disk-nya harus dikembalikan. Ada data penting banget, DM, ada imbalannya. Penting apa sih? Apa jangan-jangan isinya aneh? Bayar Sahroni, coba komen, isinya apa itu USB? Untuk barang-barang apa yang sudah berhasil diambil itu juga masih dalam penyelidikan penyidik. Untuk penanganan terhadap orang-orang yang melakukan penjarahan belum ada. Kami baru melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan penjarahan. Sebanyak 5 orang yang sudah kami periksa. Sementara itu, satu unggahan lain juga tak kalah mencuri perhatian. Bagaimana tidak, dalam salah satu unggahan tersebut, Sahroni diduga menyuarakan kesiapan untuk membawa perkara penjarahan rumahnya ke jalur hukum. Menanggapi cuitan tersebut, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah lantas mengambil langkah tegas. Ya, advokat yang pernah berhadapan dengan Sahroni di persidangan itu menjelaskan bahwa ia siap membela siapapun yang dilaporkan oleh sang wakil rakyat. Nah, saya lebih bingung lagi nih sama Ahmad Sahroni ini. Ya. Dia nge-tweet lagi akan membawa ke ranah hukum, makanya saya langsung respon. Kemarin saya merespon salah satu konten ya, salah satu video yang ada di TikTok. Di situ karena dia mengunggah tweetan Ahmad Sahroni yang akan membawa perkara ini ke ranah hukum, di situ saya komentari. Benar Mbak, dari pihak Sahroni belum membuat laporan polisi. Sampai dengan saat ini belum membuat laporan polisi ya Mbak ya, laporan Metro Jakarta Utara. Bagi siapa saja masyarakat yang berhadapan dengan hukum akibat laporannya Ahmad Sahroni, saya menyatakan siap dan bersedia mendampingi. Ya. Saya berharap keluarga dari para aksi demo, kalau seandainya berhadapan dengan hukum, silakan hubungi saya siap bersedia mendampingi. Saya juga dulu pernah berlawanan dengan dia ya. Ya, waktu saya Adam Denny juga sama. Ya, begitulah saya melihat memang ketika dia sebagai unsur pimpinan di Komisi 3 DPR RI yang bermitra dengan kepolisian, dengan kejaksaan ya. Sampai dia berhadapan dengan hukum ya, dengan rakyatnya sendiri, rakyatnya di sini sendiri dilaporkan ya, masuk penjara dengan proses hukum yang sangat kilat, yang sangat luar biasa ya. Terlepas dari kebenaran soal kesiapannya membawa kasus ini ke ranah hukum, Ahmad Sahroni sendiri belum menunjukkan batang hidungnya di hadapan publik. Alih-alih muncul menghadapi aspirasi masyarakat, Ahmad Sahroni justru diduga pergi ke luar negeri. Dugaan itu muncul lantaran muncul potret seorang pria berpenampilan serupa tengah berada di bandara. Alhasil, dugaan itu melahirkan sebuah gerakan masyarakat muda di Eropa untuk mengusut tuntas keberadaan Sahroni saat ini. Tuh Pak, drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu, masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa. Sampai ada posternya, Finding Sahroni di Eropa anjir. Ini kayak One Piece beneran dicari di sana. Supaya di Indonesia ini random banget bisa ketemu hal kayak gitu loh. Dan coba dong yang bisa buat poster, buatin poster kayak di One Piece gitu. Kasih bounty kalau misalkan bisa nemuin lokasinya Sahroni di Eropa, di lock di sana. Akhirnya muncul pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya juga agak bingung gitu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kok pilihannya lebih baik keluar gitu. Padahal yang dia hadapi rakyatnya sendiri. Nah, di situ harusnya dia berpikir, ada apa nih? Ya. Dengan diri gue ini ada apa nih? Kembali ke tanah air aja khawatir dengan keamanan. Makanya ucapan itu dipikir sebelum berucap ya, sebelum bikin status dipikirkan dulu. Akhirnya sekarang baru
muncul kalimat-kalimat yang mulai agak ini. Ini setelah apa? Setelah dinonaktifkan, tadinya ditarik, sekarang dinonaktifkan, ya, barulah harusnya tidak seperti itu. Ya, hadapi persoalan itu dengan jiwa besar. Kalau salah ngomong, minta maaf. Kalau ada yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Tidak perlu menantang, tidak perlu menghujat, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting gitu kan. Akhirnya muncul orang. Entah di mana Ahmad Sahroni saat ini. Namun yang pasti, konsekuensi dari ini semua tetap mengejar kemanapun Sahroni berada. Pasalnya, sejak beberapa hari lalu, Ahmad Sahroni sudah diberi sanksi berupa dinonaktifkan dari jabatan, yang mana dijatuhkan oleh partai yang menaungi Sahroni. Sayangnya, sanksi itu dirasa belum cukup. Sebagian masyarakat masih berharap Sahroni bisa mundur atau dicopot dari jabatan. Seolah menanggapi hal itu, akun media sosial yang diduga milik Sahroni tiba-tiba menyuarakan rasa enggannya untuk mundur dari jabatan. Saya tidak akan mundur. Saya dipilih oleh rakyat secara sah. Lantas masih mungkinkah publik menerima kehadiran Ahmad Sahroni di bangku wakil rakyat bila mana ucapan itu benar keluar dari mulutnya? Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Saya memang mendukung dengan mendukung 1000%. Artinya ketua umumnya menonaktifkan. Nah, saya lebih dukung lagi nih kalau seandainya dia diberhentikan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itu adalah orang sedunia. Kalau saya mencermati kalimat dia ya, orang yang mengatakan membubarkan DPR ini adalah orang sedunia. Bahkan saya melihat ada diksi yang digunakan sama dia itu, diksi yang menurut saya justru menunjukkan bahwa dia kekurangan kecerdasan. Contohnya gini, dia mengatakan silahkan caci maki, silahkan caci maki. Mau ngomong, dia sebut nama-nama binatang loh. Kita boleh dikritik, mau bilangin nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Harusnya dia sebagai anggota dewan ya, sekelas Ahmad Sahroni, kebalik ngomongannya. Harusnya dia paham bahwa membubarkan DPR RI itu bagian dari kritik. Nah, kalau rakyat mengucapkan kalimat hewan itu yang nggak boleh. Dia justru kebalik nih. Saya heran nih pemikiran dia di mana. Dia justru membolehkan, mempersilahkan rakyat mengumpat DPR RI itu dengan nama-nama binatang. Silakan caci maki kami, sebut kami ini, disebut nama-nama binatang loh. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, kalau umpamanya rakyat mengatakan bubarkan DPR, itu bagian dari kritik. Ini dia kebalik ini. Yang bagian kritik dibilang orang dunia, yang dilarang oleh undang-undang maupun agama mengatakan orang dengan nama hewan boleh. Memang kalimat-kalimat yang keluar dari seorang dewan ya, kalau menurut saya tidak pantas ya, sangat tidak pantas. Harusnya dia menjadi panutan, menjadi contoh ya, menjadi contoh agar masyarakat itu bisa mencerna, menganalisa dengan baik. Oh, kalau seandainya membubarkan DPR itu gini loh akibat-akibatnya. Nah, sampaikan aja agar apa? Agar rasa hormat masyarakat ya, rakyat terhadap wakil itu ada gitu. Tegas, Herwanto Nurmansyah menanggapi setiap komentar yang keluar dari akun tersebut. Terlebih sudah diketahui bahwa Herwanto sendiri memang bukanlah sosok yang baru untuk Ahmad Sahroni. Ya, pada tahun 2024 silam, ia berhadapan dengan Sahroni dalam kasus dugaan pencemaran yang menyeret kliennya, Adam Denny, di mana Adam Denny dinyatakan bersalah
atas dugaan fitnah dengan ucapan membungkam 30 miliar rupiah terhadap Ahmad Sahroni. Menariknya, di waktu yang bersamaan dengan aksi demonstrasi besar-besaran, Adam Denny dinyatakan bebas bersyarat. Lantas mungkinkah Adam Denny akan mengambil langkah hukum baru terhadap Sahroni? Adam Denny juga alhamdulillah memang sudah keluar kan. 2 hari yang lalu Adam Denny keluar. Dia memang langsung menghubungi saya melalui saudaranya, Bang, Adam Denny keluar. Bisa nggak Abang jemput? Nah kebetulan kemarin saya ada kegiatan, saya nggak bisa jemput, cuma dia WA sama saya. Dia WA, Bang, itu Ahmad Sahroni lagi rame doh katanya. Nah, terus informasi yang dulu pernah saya titipkan ke Abang ke KPK bagaimana tidak lanjutnya? Ya saya serahkan ke Adam Denny kan, karena kan yang punya bukti bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi itu ada di Adam Denny. Saya hanya sebagai kuasa hukumnya menyampaikan informasi. Nah kalau memang Adam Denny mau menanyakan informasi yang dulu pernah saya sampaikan, ya saya siap-siap aja. Dia bilang katanya hari Rabu saya akan mempertanyakan ini ke KPK karena memang banyak sekali orang yang kalau nama Ahmad Sahroni ini memang tidak bisa dipisahkan sama Adam Denny. Nah artinya kalau memang tuntutan dari masyarakat untuk bisa informasi yang kami berikan ke KPK ini ditindaklanjuti, ya silakan aja. Saya dulu diminta sama Adam Denny menyampaikan berkas-berkas bahkan putusan pengadilan ya, yang di dalam fakta persidangan itu Ahmad Sahroni terbukti ya, bahwa dia membeli sepeda mewah tidak membayar pajak, ada kerugian negara. Nah siapa yang mengatakan seperti itu? Terdakwa Nimade namanya, orang yang ditangkap sama Nimade sama Adam Denny ditangkap karena apa? Karena dia mau ke KPK mau menyampaikan bukti-bukti bahwa Ahmad Sahroni membeli sepeda mewah tidak membayar pajak. Di persidangan itu diungkap. Di sisi lain, Herwanto pun sempat berbagi kisah pilu yang sempat terjadi setahun lepas. Herwanto menjelaskan bahwa ibunda Adam Denny sempat berpas-pasan di depan kediaman Ahmad Sahroni guna mengemis kata maaf. Apalagi mengingat jabatan Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yang sangat bersinggungan dengan kepolisian serta kejaksaan. Namun sayang, kata maaf itu tak kunjung datang. Adam Denny harus meringkuk lesu di balik jeruji besi. Namun kini, semua seperti terbalik 180 derajat. Adam Denny sudah kembali bebas, sedang kediaman Ahmad Sahroni poran-poranda dilahap amarah rakyat. Herwanto pun bercerita, kalau ibunda Adam Denny sampai menganggap semua ini adalah balasan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahnya ya, saya kemarin juga WA-WA-an dengan ibunya Adam Denny ya. Dia mengatakan dulu Pak, saya berdiri di depan rumah Ahmad Sahroni panas-panasan. Ya, 2 hari saya berdiri di depan rumahnya Ahmad Sahroni. Saya ini rakyat, kata dia. Dia wakil rakyat. Saya memohon untuk tidak melanjutkan perkara anak saya, yaitu Adam Denny. Ya. Dia tahu Ahmad Sahroni unsur pimpinan di Komisi 3 DPR RI. Rekannya kepolisian, rekannya kejaksaan. Dia tahu anaknya akan berhadapan dengan permasalahan hukum dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan itu memang terbukti. Tapi Ahmad Sahroni tidak mau menemui. Nah, jadi dia ketika melihat rumah Ahmad Sahroni diserang, dia bilang, dia kirim foto sama saya. Dulu Pak, saya berdiri di sini Pak, memohon, mengemis, minta agar anaknya dimaafkan. Tidak dimaafkan juga. Nah sekarang kata dia, ini doa ibu, ya, doa seorang ibu ya, berjuang untuk anaknya tidak ditemukan juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.